Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan bahagia. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama Ustazah Tati. Kali ini Ustazah Tati akan berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita awali dengan baca doa dulu teman-teman. Sikap doa yang khusyuk. Doa mau melakukan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik, kita mulai ya. Sebelum berkisah, kita berkenalan dulu yuk dengan silsilah Nabi Muhammad. Jadi, kakek buyut Nabi Muhammad bernama Hashim. Kemudian Hashim memiliki anak bernama Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib memiliki 10 anak. Salah satunya, beberapa di antaranya ada Abdullah, ada Abu Lahab, ada Abu Talib, dan ada Hadis. Nah, dari Abdullah itulah kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Nah, oke, coba Ustazah Tati tanya, siapakah ayah Nabi Muhammad? Ya, betul, Abdullah. Kemudian, siapakah nama kakek dari Nabi Muhammad? Iya, betul, Abdul Muthalib. Nah, kalau begitu sudah bisa dimulai nih kisahnya. Nah, Ustazah akan mulai kisah dari Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad. Saat itu Abdul Muthalib bertugas sebagai penyedia air untuk orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah. Jadi dengan seorang diri tanpa bantuan siapapun, Abdul Muthalib memberikan air ke orang-orang yang saat itu sedang beribadah di Ka'bah. Wow, tentu sangat melelahkan ya teman-teman ya, karena tanpa dibantu siapa-siapa harus menyiapkan air untuk beratus-ratus orang. Nah, karena di saat kelelahan itu akhirnya Abdul Muthalib bernazar. Nazarnya seperti ini. Jika aku memiliki 10 anak laki-laki, kelak dari 10 anak laki-lakiku itu, satu di antaranya akan aku sembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Nah, ternyata takdir memang berkata demikian teman-teman. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 anak laki-laki. Nah, ketika menjelang dewasa, Abdul Muthalib memanggil ke-10 anak-anaknya itu. Dengan perasaannya penuh dengan kegundahan dan kegalauan, Abdul Muthalib berkata, sebenarnya dulu aku pernah bernazar, jika aku memiliki 10 anak laki-laki, maka dari satu anak laki-lakiku itu akan kusembelih untuk aku jadikan kurban. Kemudian Abdul Muthalib berkata, tapi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang harus aku sembelih. Nah, akhirnya untuk menyelesaikan masalahnya, Abdul Muthalib menemui Curukit. Nah, Curukit ini seperti orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Nah, dari Curukit itu menerangkan bahwa 10 anak laki-laki dari Abdul Muthalib diminta untuk menulis namanya masing-masing, kemudian ditempel di atas, ditempel di panah. Nah, dari panah itu dikocok-kocok, lalu panah siapa yang keluar namanya itulah yang akan dijadikan kurban. Nah, akhirnya sama Abdul Muthalib dilakukan teman-teman. Dikocok-kocok anak panahnya, kemudian keluarlah nama Abdullah. Nah, melihat nama Abdullah yang keluar, sontak seluruh masyarakat Quraisy yang menyaksikan saat itu berteriak, batalkan Abdul Muthalib, batalkan, jangan kau lakukan itu. Lebih baik kau mohon ampun kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan niatmu itu. Nah, adik-adik tersayang, teman-temanku, sanggupkah Abdul Muthalib melakukan hal itu?
berarti Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala, yaitu berhala Isaf dan Laila. Biasanya di tempat situ orang-orang melakukan pengorbanan hewan untuk disembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, masyarakat semakin mencoba untuk menghalangi niat Abdul Muthalib itu. Jangan kau lakukan itu, Abdul Muthalib, jangan! Jangan lakukan itu, hentikan Abdul Muthalib. Salah satu dari masyarakat Quraisy berkata, coba kau tebus dengan harta saja, Abdul Muthalib. Kau tebus dengan hartamu saja. Nah, akhirnya masyarakat di sana bermusyawarah untuk bisa membantu Abdul Muthalib. Akhirnya mereka sepakat untuk menemui seorang dukun wanita yang berada di Yasrib. Nah, di sanalah mereka meminta petunjuk dari dukun wanita itu. Berapa tebusan yang kalian punya? Kata si wanita dukun itu. 10 ekor unta. Baiklah, segera kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar anak itu, maka tambahkanlah jumlah untanya. Teruslah kalian undi. Terus kalian undi sampai keluar nama unta. Mereka pulang dengan bergegas teman-teman untuk segera melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh si dukun itu. Kemudian dilakukanlah pengundian itu. Pengundian pertama dikocok-kocok anak panahnya. Yang keluar nama Abdullah. Diulang lagi, dikocok lagi. Yang keluar tetap nama Abdullah. Begitu terus teman-teman, diulang-ulang, diundi-undi sampai jumlah untanya mencapai 100 ekor. Nah, setelah mencapai 100 ekor, barulah muncul nama unta. Nah, begitu muncul nama unta, sontak seluruh masyarakat Quraisy berteriak, "Hai, dewa sudah berkenan! Dewa sudah berkenan! Hore!" Tapi tidak begitu dengan Abdul Muthalib. "Tidak, tunggu dulu, ini belum selesai. Harus dilakukan 3 kali lagi." Baiklah, dilakukan pengundian 3 kali lagi. Dan tetap yang keluar nama unta. Akhirnya bebaslah Abdullah dari penyembelihan. Selanjutnya, teman-teman, setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Abdul Muthalib berniat untuk menikahkan Abdullah dengan putri dari Wahab bin Abdul Manaf yang bernama Aminah. Nah, alhamdulillah Allah sudah menentukan jodoh yang paling tepat untuk Abdullah. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunannya dan memiliki kedudukan yang sangat baik di suku Quraisy. Nah, menikahlah Abdullah dengan Aminah. Oke, dilanjutkan ya teman-teman. Kala itu musim semi tahun 570 Masehi. Kala itu terlihat batang-batang gandum diaman tumbuh menjulang tinggi. Lalu daun-daun yang ada di Yasrib, daun-daun kurma mulai bersemi di mana-mana. Dan padang-padang rumput dipenuhi dengan bunga-bunga yang penuh dengan keharuman. Dengan penuh warna-warni dan harum sekali. Nah, itu bertanda bahwa saat itu sedang musim semi. Nah, bagi masyarakat Mekah, musim semi adalah musim kebebasan untuk berdagang. Mereka mulai banyak yang melakukan perniagaan, termasuk dengan Abdullah. Abdullah juga bersiap-siap untuk melakukan perdagangan. Tapi ketika itu sebenarnya Aminah sedang gelisah. Dia tidak sangat berat hati untuk ditinggalkan Abdullah berdagang. Nah,
Melihat Aminah yang begitu gundah, Abdullah membalasnya dengan senyuman. Adinda, ketahuilah, sebenarnya Kanda juga resah untuk meninggalkan dirimu di sini. Tapi bagaimana lagi? Kanda harus berdagang, mengingat kebutuhan kita tinggal 5 ekor kambing dan hanya memiliki daging kering, dan itu tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kita, Dinda. Nah, mendengar penjelasan dari suaminya itu, dengan terpaksa Aminah mengangguk menerima kenyataan itu, teman-teman. Ia memandangi kepergian suaminya dengan penuh sendu, seolah-olah itu adalah detik-detik terakhir ia akan melihat suaminya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi, teman-teman? Oke, ketika usai sudah perdagangan Abdullah berniat untuk pulang ke Mekah. Namun ia singgah dulu di Yastrib ke rumah saudara ibunya. Di sana Abdullah jatuh sakit. Abdullah tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan pulang. Maka Abdullah menitipkan pesan kepada teman-temannya. Aduh, sepertinya aku tidak kuat lagi, teman, untuk kembali ke Mekah. Aku titipkan pesan untuk ayahanda. Sampaikan ke beliau bahwa aku sedang jatuh sakit. Akhirnya disampaikanlah pesan Abdullah itu kepada Abdul Muthalib. Mendengar kabar yang begitu mengagetkan, Abdul Muthalib langsung berteriak ke Haris. Haris! Haris! Cepatlah engkau pergi ke Yastrib. Jemputlah adikmu Abdullah. Saat ini dia lagi sakit. Jika dia sudah sembuh, bawalah dia pulang. Nah, segera Haris bergegas untuk menjemput Abdullah di Yastrib. Sesampainya di sana, apa yang terjadi, teman-teman? Haris mendapatkan kabar duka. Ya, yaitu Abdullah telah meninggal. Sungguh kabar yang sangat menyedihkan untuk Abdul Muthalib. Setelah mendengar kabar duka itu, Abdul Muthalib menangis. Sungguh sedih hatinya telah kehilangan putra kesayangannya. Tapi tidak hanya Abdul Muthalib yang mengalami kesedihan yang luar biasa. Ada sosok wanita yang sangat sedih, yaitu Aminah. Ya, Aminah, istri Abdullah, yang saat itu sedang mengandung anak dari Abdullah. Tapi kebahagiaan itu akan segera muncul, teman-teman, karena sebentar lagi Aminah akan melahirkan bayinya. Nah, tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Karena bertepatan dengan penyerbuan Abraha ke Mekah. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Aminah mengutus seseorang untuk memberitahu Abdul Muthalib. Pergilah kau ke Abdul Muthalib, katakan kepadanya telah lahir bayi untuknya. Segeralah datang untuk melihatnya. Wow, tentu Abdul Muthalib segera bergegas datang, teman-teman. Langsung mengambil bayi yang ada di pelukan Aminah. Begitu kiranya hati Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawas, tetapi bukan untuk berhala, tetapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur sambil mengucapkan, "Aku memberimu nama Muhammad." Ya, Muhammad, yang artinya orang terpuji, yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya. Muhammad. Nah, teman-teman, itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad. Sungguh mengharukan ya, teman-teman ya, karena Muhammad sudah ditinggal oleh ayahandanya dikala dia masih berada di kandungan ibunya. Hikmah dari kisah tadi adalah jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan generasi baru. Terima kasih teman-teman karena sudah semangat mendengarkan kisah dari Ustazah Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.